Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Evrianti. Kali ini kita akan belajar IPA mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, di sini kita akan melakukan praktikum untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Nah, untuk praktikum yang pertama kita akan melakukan praktikum tentang sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus. Nah, cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya dapat merambat ke segala arah. Nah, bila medium yang dilaluinya itu homogen, maka cahaya akan merambat lurus. Nah, sebelum melakukan praktikum, terlebih dahulu kita lihat terlebih dahulu apa saja alat dan bahan yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada kardus yang di tengahnya sudah kita beri lubang. Lalu ada lilin dan ada korek api untuk menghidupkan lilinnya. Nah, untuk melakukan percobaan tentang sifat cahaya merambat lurus ini, mari kita amati kardus-kardus yang sudah kita beri lubang tadi. Nah, kita akan susun lubangnya itu akan lurus dengan sumber cahaya, yakni lilin yang sudah kita hidupkan. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Baik, nah ini adalah posisi 3 lubang kardus yang sejajar dengan lilin yang kita tempatkan tepat di belakang kardusnya. Nah, sekarang perhatikan bahwasanya dari lubang kardus ini kita bisa melihat cahaya lilin yang ada di belakang sana. Sekarang bagaimana jika kita geser salah satu kardusnya? Kita lihat bersama-sama. Kita akan geserkan kardus bagian tengah seperti ini. Nah, sekarang posisi lubangnya tidak lagi sejajar. Nah, bisa kita lihat setelah kita menggeser kardusnya, maka cahaya lilin itu tidak lagi tampak. Jika kita kembali luruskan, maka cahayanya nampak kembali. Baiklah, ini membuktikan bahwasanya cahaya itu dapat merambat lurus. Nah, apabila perambatannya tidak dihalangi oleh benda lain. Seperti ini, karena tidak ada yang menghalanginya, maka cahaya dapat merambat lurus. Tapi jika salah satu lubang kardusnya kita geser, maka cahayanya tidak lagi tampak karena ada benda yang menghalanginya. Untuk percobaan kita yang kedua, yaitu tentang sifat cahaya dapat menembus benda bening. Nah, kita akan buktikan apakah benar cahaya itu dapat menembus benda bening. Nah, di sini sudah ada alat-alat dan bahannya. Yang pertama gelas kaca. Yang kedua botol. Yang ketiga ada plastik bening. Lalu yang terakhir ada senter. Nah, di sini kita akan cobakan satu persatu alat ini, kita akan sinari menggunakan senter ini. Oke, baik. Yang pertama kita akan cobakan ke kertas bening. Apakah cahayanya akan dapat menembus dan mengenai dinding? Oke, pertama kita hidupkan senternya terlebih dahulu. Oke. Sekarang kita pegang kertas beningnya lalu arahkan ke dinding. Nah, ternyata cahaya dari senter dapat menembus plastik bening ini sehingga cahayanya dapat mengenai dinding. Oke, sekarang kita akan cobakan dengan gelas kaca. Oke, kita arahkan cahaya. Nah, ternyata cahayanya menembus kaca dan dapat
mengenai dinding. Oke, yang terakhir kita akan gunakan botol. Kita akan cobakan. Oke, ternyata cahayanya terhalangi oleh benda gelap ini, sehingga cahaya tidak dapat menembusnya. Nah, di sini kita lihat yang ada hanya bayangan botolnya saja. Nah, yang di pinggir-pinggirnya itu karena dia tidak mengenai botolnya ya. Nah, di sini membuktikan bahwasanya cahaya itu dapat menembus benda bening, tetapi tidak dapat menembus benda gelap. Nah, percobaan kita yang ketiga, yakninya sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Oke, mari kita lihat. Untuk alatnya dan bahan kita ada cermin dan juga sebuah senter. Nah, kita akan coba hidupkan senternya dan mengarahkan senter ini ke cermin. Nah, bisa dilihat bahwasanya cahaya senter yang kita arahkan ke cermin memantul ke dinding. Ini dia. Jika kita matikan seperti ini. Nah, jika kita arahkan ke cermin, maka cahaya yang kita arahkan ke cermin akan memantul ke dinding. Nah, ini membuktikan bahwasanya benar bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Baiklah, untuk yang terakhir kita akan melakukan percobaan sifat cahaya yang keempat, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, cahaya dapat dibiaskan apabila arah rambat cahaya dibelokkan ketika melewati dua medium yang memiliki kerapatan yang berbeda. Nah, dua medium yang dimaksud di sini adalah air dan udara. Mari kita coba apakah cahaya itu dapat dibiaskan atau tidak. Nah, di sini alat dan bahannya sudah ada gelas yang berisi air, lalu ada sebuah pensil. Di sini kita akan coba masukkan pensil ini ke dalam gelas yang berisi air. Nah, biasanya pembiasan cahaya itu seringkali memberikan efek seperti patah pada benda. Nah, kita akan lihat apakah sifat cahaya itu benar bahwasanya bisa dibiaskan. Sekarang kita akan masukkan pensilnya ke dalam gelas yang berisi air. Kita perhatikan secara perlahan. Nah, jika kita perhatikan, pensil di sini terlihat seolah-olah seperti patah. Oke, kita akan dekatkan. Seperti ini. Ternyata benar bahwasanya cahaya itu memiliki sifat yakninya bisa dibiaskan. Nah, ini dia buktinya. Pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air terlihat seolah-olah patah. Karena di sini cahaya melalui dua medium yang memiliki kerapatan yang berbeda, yaitu air dan udara. Baiklah, dari 4 percobaan yang kita lakukan tadi, maka kita bisa dapatkan kesimpulan bahwa yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat atau yang terakhir, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.